In the land of Bali and Daha, there lived a powerful widow named Calon Arang. Her knowledge was high, but her heart was dark. Because of her revenge and anger, she spread disaster throughout the land. This is a story of supernatural powers, hatred, and wisdom. Di tanah Bali dan Daha, hiduplah seorang janda sakti bernama Calon Arang. Ilmunya tinggi, namun hatinya gelap. Karena dendam dan amarah, ia menebar petaka ke seluruh negeri. Inilah kisah tentang kesaktian, kebencian, dan kebijaksanaan. Me, kenapa tidak ada lelaki yang meminang aku? Karena mereka semua takut pada bayanganku, Ge. Dunia menghukum wanita-wanita yang kuat. Namun, aku ingin hidup menjadi seperti wanita lain, Me. Jika dunia menolak kita, maka akan kuterpa dunia ini. Akan kupastikan seluruh desa dia merasakan bagaimana pahitnya penderitaan yang selama ini mereka rasakan. Nama Bhagawati Durga, Mahasakti Bayu Lawi, Trimsit Ragandamayu, Kawisi Sayan Ulum Nugraha, Sidi Sakti, Maring Hulu. Baginda, gawat. Ada apa rakyatku? Desa kita terkena kutukan dari Calon Arang. Apa? Calon Arang? Kamu tenang saja rakyatku. Akan segera kutangani Calon Arang itu. Sampaikan titahku untuk semua warga di desa kita supaya tetap waspada terhadap Calon Arang. Baik, Baginda. Negeri ini sekarat. Siapa menjaga Dharma? Hamba akan turun paduka, namun kejahatan lahir dari luka. Namun, jika gagal, negeri ini akan binasa. Negeri ini sangat kacau. Aku ingin meminta bantuan kepadamu, Bahula. Bantuan apa, Guru? Tapi, kau harus yakin dengan tugas yang aku berikan untukmu. Aku bersedia dan aku yakin, Guru. Tugas ini harus kau lakukan dengan tulus dan ikhlas. Menikahlah dengan Ratna Manggali. Lantas, apa kaitan pernikahan dengan ilmu hitam itu, Guru? Jika yang diinginkan calon arang adalah seorang pria yang berani meminang, maka aku yakin cara tersebut merupakan cara teraman dan bagus untuk mengalahkan calon arang. Tinggi, Guru. Setelah kau menikahi Ratna, tanyakan padanya tentang kesaktian calon arang. Tinggi, Guru. Apakah aku harus? Tentu saja, kau harus mencari kelemahannya. Lalu, beritahu aku tentang kelemahan itu, dan aku akan melawannya. Aku pasti akan melakukan hal itu, Guru. Lusa aku akan pergi. Aku akan melamar putri calon arang. Pasti lamaranku diterima. Kalau itu sudah pasti, jangan sampai kau melalaikan tugas ini. Ini berhubungan dengan rakyat. Selain itu, kami juga bisa memperdalam ilmu yang kamu miliki. Tinggi, Guru. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, segera lakukan. Astungkara. Tatastu. Day by day, Bahula began to carry out the tasks given by teacher Narada. He went to the place where Ratna Manggali
usually prayed. From a distance, Bahula saw a girl praying, who was none other than Ratna Manggali. Hari silih berganti. Bahula mulai melaksanakan tugas yang diberikan Mpu Barada. Ia pergi ke tempat yang biasa digunakan Ratna Manggali untuk bersembah. Dari kejauhan, Bahula melihat seorang gadis yang sedang berdoa, yang tidak lain adalah Ratna Manggali. Bukankah itu Ratna? Parasmu sangat cantik Ratna, namun sayang sekali kau lebih berguna dari ibuku. Tuan, permisi Tuan. Ada apa Tuan? Kenapa terlihat sangat larut dalam pikiran? Apa yang Tuan pikirkan? Kau. Bukan. Maksudnya aku ingin berkenalan denganmu. Aku Bahula. Aku Ratna.
Adinda, aku sangat terkesan dengan ibumu. Dia sangat sakti, tidak ada yang bisa menghalanginya. Sebenarnya, ibu memiliki kitab yang sering ia baca. Kitab itulah yang membuat ibu menjadi sakti. Hebat sekali ibumu, Adinda. Apakah kau tahu di mana ibumu menyimpan kitab itu? Aku tidak tahu, kitab itu yang memberikan semua kesaktian yang diinginkan ibuku. Kau tahu, Adinda, kesaktian mendatangi bencana di desa Gira. Aku sangat tidak tahu tentang kitab itu, Kanda. Ratna, aku bisa membantumu dan rakyat desa ini. Percayalah padaku. Dengarkan aku, Kanda. Kitab itu tidak disimpan dimanapun. Ibuku selalu membawa kitab itu, apapun kondisinya, bahkan ketika ia tidur. Suksma, sudah memberitahu gua, Dinda. Sekarang yang terpenting adalah kamu harus menemui ibuku dan mendapatkan restu darinya. Kalau begitu, sekarang dampingi aku untuk menemui ibumu. Inggih, Kanda. Ratna, kau siapa? Punya urusan apa kau dengan putriku, Tuan? Aku Bahula. Keberadaanku di sini untuk melamar putrimu. Apa kamu betul-betul ingin menikahi putriku? Kamu tidak main-main, kan? Aku benar-benar ingin menikah dengan putrimu, Nyai. Tidak ada niat untuk bermain-main. Baiklah, akan aku terima lamaranmu, Bahula. Terima kasih, Nyai. Aku sangat senang. Akhirnya ada yang ingin menikahimu, Ge. Aku juga sangat senang sekali, Mek. Recalling the opportunity that was right before his eyes, one quiet night, Empu Bahula slipped out of Calon Arang's residence. Empu Bahula intended to meet Empu Barada to convey a message about the whereabouts of Calon Arang's sacred book. Mengingat kesempatan yang sudah ada di depan mata, pada suatu malam yang sunyi, Bahula mengendap keluar dari kediaman Calon Arang. Bahula berniat untuk menemui Empu Barada untuk menyampaikan pesan tentang keberadaan kitab sakti Calon Arang. Om Swastiastu, Guru. Aku ingin menyampaikan berita penting tentang keberadaan kitab yang menjadi kunci kesaktian Calon Arang. Om Swastiastu, Bahula. Bagus. Jadi, di mana kitab sakti itu berada? Kitab itu selalu dibawa kemanapun oleh Calon Arang, bahkan jika ia tidur. Maka, satu-satunya cara untuk mengambil kitab itu adalah... Benar, Guru. Kamu harus mencuri kitab itu dari tangan Calon Arang sendiri sebelum ia melakukan ritual selanjutnya. Harus malam ini saat ia tertidur lelap. Astungkara, Bahula. Kamu telah menjalankan tugas mulia ini dengan sangat baik. After learning everything from Bahula, Empu Barada went to carry out his plan, sneaking into Calon Arang's residence. Seeing Calon Arang sleeping with the sacred book beside her, Empu Barada carefully took Calon Arang's sacred book and hurried out. Several nights after the death of the sacred book, which Calon Arang still didn't know about, he wanted to continue his black ritual. Unexpectedly, Calon Arang's sacred book disappeared, and of course, Empu Barada and Empu Bahula were the masterminds behind its disappearance. Beberapa malam setelah pencurian kitab yang masih tidak diketahui oleh Calon Arang, ia hendak ingin kembali melakukan ritual hitamnya. Calon Arang berdengus. Tanpa disangka, kitab sakti Calon Arang menghilang. Dan tentu Empu Barada dan Empu Bahula datang dari hilangnya kitab sakti tersebut. Kitabku? Mana kitabku? Kitab saktiku? Siapa yang berani mengambil kitab saktiku? Siapa? Siapa yang berani? Kemarahan Calon Arang semakin meronta-ronta. Siapa yang berani mengambil kitab suciku?
hilang. Kitab yang aku ceritakan padamu kala itu. Tenang Dinda, tenang. Kitab ibumu ada di tangan guruku, Bu Berada. Apa yang dia lakukan dengan itu? Membunuh ibuku. Yang terpenting adalah keselamatanmu dan desa Gira ini. Sekarang kau harus mengasihkan dirimu sampai saat yang tepat. Sampai saat yang tepat katamu. Sampai suasananya aman, Ratna. The situation started to get out of control. Bahula rushed to secure Ratna. Then Empu Berada came to Calon Arang. Situasi mulai tak terkendali. Bahula bergegas mengamankan Ratna. Lalu Empu Barada mendatangi Calon Arang. Hentikan sihirmu sekarang juga, Calon Arang. Apa urusanmu? Ini semua urusanku. Urusanmu sekarang menjadi urusanku. Berani sekali kamu menyiksa rakyat-rakyat desa Gira. Cepat, hentikan ilmumu. Apa hakmu memerintahkan untuk menghentikan ini? Hentikan ilmumu atau kau tidak selamat. Dasar dukun sialan, rasakan ini. Terimalah. Ini semua soal kalian. Jangan tinggalkan aku, Me. Jangan. Aku takut. Me. Jangan berlarut-larut dalam kesedihanmu, Ratna. Kamu jangan sedih. Bagaimana aku gak sedih? Ibuku mati di hadapanku. Me. The fierce battle between Calon Arang and Empu Berada ended with Empu Berada's victory and Calon Arang's death, which later became a legend. Calon Arang was destroyed, but her magic remains eternal to this day and is said to be indestructible. Some Balinese still use this black magic. Pertempuran sengit antara Calon Arang dan Empu Barada diakhiri kemenangan Empu Barada, sekaligus tewasnya Calon Arang, yang kemudian menjadi legenda. Calon Arang telah musnah, namun sihir-sihirnya tetap abadi sampai saat ini. Dan konon tidak bisa hilang. Masih ada beberapa oknum penduduk Bali yang menggunakan ilmu hitam ini.